Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Farid dalam acara Dialog Ruang Publik Senin 5 Februari 2024. Dan tema dialog kita pada sore hari ini adalah Pemimpin Harapan Rakyat. Seperti kita tahu bahwa KPU Republik Indonesia telah menyelenggarakan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terakhir atau yang kelima tadi malam. Dan tentunya itu menjadi referensi bagi Anda untuk menentukan pilihan pada saat 14 Februari nanti 2024. Dan setelah debat semalam, bagaimana tanggapan dari para pengamat? Hari ini, sore ini telah hadir di studio dua pengamat hebat dari yang pertama saya perkenalkan ada Mas Dinda MSI. Beliau adalah pengamat kebijakan publik dari Visipol atau jurusan ilmu politik ilmu politik pemerintahan dari Universitas Jambi. Assalamualaikum Mas Dinda, apa kabar? Waalaikumsalam. Terima kasih telah hadir di studio TVRI. Kemudian pengamat yang kedua adalah pengamat sosial, ada Mas Bahren Nurdin yang juga sekjen dari Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bahren juga sudah hadir. Saya ke anak muda dulu ya. Oke, siap. Meskipun masih anak muda ya. Meskipun masih sama-sama muda. Masih muda. Tapi ada yang lebih muda. Baik. Baik Mas Dinda, tadi malam lihat debatnya ya. Saya alhamdulillah dari rangkaian debat pertama presiden, wakil presiden sampai tadi malam saya tidak pernah skip, Mas. Jadi karena kebetulan saya sebagai pengajar dan di bidang itu, jadi saya adalah tanggung jawab saya untuk menyaksikan sampai selesai. Oke. Pertanyaannya adalah sebenarnya seberapa penting debat sebelum masuk ke substansi ya? Seberapa penting sebenarnya debat yang diselenggarakan oleh KPU? Artinya penting dalam arti untuk pasangan calon maupun penting untuk masyarakat yang kemudian harus menyaksikan dan mendengarkan apa sebenarnya visi misinya. Dari hemat saya sebenarnya, kalau kita mengaca dari fungsi debat itu sendiri adalah sebagai wadah bagi pasangan calon untuk menyampaikan visi misi serta program-program dan gagasan agar para pemilih, khususnya undecided voters ataupun swing voters, untuk dapat menentukan pilihan. Hanya saja memang culture di Indonesia ini khususnya tidak seperti negara demokrasi tertua saya kira. Kalau di Amerika forum debat itu memang ajang yang dirancang untuk saling istilahnya membedah visi misi masing-masing calon. Cuman kemarin di beberapa edisi debat sebelumnya kita lihat ada hal yang kurang pantas seperti gimmick, drama dan lain sebagainya. Tapi dari hasil pengamatan saya di debat terakhir kemarin kelima ini cukup menarik. Mungkin nanti bisa kita ulas lebih dalam kira-kira gitu Mas. Artinya kalau Mas lihat substansi visi misi yang harus dielaborasi dalam debat dari debat pertama sampai kelima, apakah itu sudah bisa dilihat oleh masyarakat? Kalau hasil hemat saya dan analisa saya dari ketiga paslon, memang substansi itu kita lihat ada ketimpangan memang. Kemudian saya sampai pada satu kesimpulan bahwa tidak semua pasangan calon mampu menyampaikan program dan visi misinya itu secara rigid dan mampu dielaborasi. Contoh kemarin pasangan 02 misalnya, itu mengatakan bahwa waktu yang disiapkan oleh KPU tidak memberikan ruang yang cukup untuk menyampaikan program. Sehingga kemarin pada saat debat terakhir ketika menyampaikan visi misi di kesempatan pertama kan kita sudah lihat ada mulai perbaikan tuh. Program 1, 2, 3, 4, 5. Saya kira itu sebuah informasi yang menarik dan bisa dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Oke, baik. Kalau dari masyarakat sendiri sebenarnya banyak yang menantikan atau tidak sebenarnya? Atau banyak sebenarnya masyarakat yang sudah menentukan pilihan? Atau memang debat ini kemudian ditunggu-tunggu dan kemudian orang-orang menentukan pilihannya itu setelah melihat debat? Kalau dari hasil bacaan saya, kemudian saya juga mendengar beberapa pandangan dari pakar. Kita ambil contoh misalnya hasil survei dari Polmark, Saiful Fatah, itu mengatakan bahwa kapan Anda akan menentukan pilihan, itu sekitar 3,5% itu menjawab setelah selesai debat. Jadi secara statistik itu hanya berpengaruh sekitar 3,5% suaranya. Jadi yang menantikan acara-acara debat ini saya kira adalah kaum-kaum yang memiliki kepedulian
terkait dengan visi misi, program pasangan calon yang penting untuk dielaborasi. Saya kira begitu. Tapi secara elektoral saya kira sangat apa istilahnya tidak terlalu berpengaruh karena memang budaya politik di kita itu atau budaya dari pemilih itu sebenarnya tidak terlalu partisipan. Itu akar rumput itu saya kira sudah memiliki pilihan yang tetap lah mayoritas. Kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih, saya ke Mas Bahren. Mas Bahren, menarik nih kita bicara debat ya semalam. Debat semalam itu tentang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan terakhir itu ada inklusivitas. Ya. Nah, kita tidak membahas satu persatu dulu, tapi secara umum apakah gagasan-gagasan dari masing-masing pasangan calon itu sudah bisa tersampaikan dan dielaborasi dalam debat kemarin? Baik, terima kasih Mas Farisi, terima kasih pemirsa TVRI dimanapun berada. Yang pertama sebelum saya masuk ke detail itu, yang pertama saya ingin menegaskan bahwa debat itu hanya salah satu media yang disediakan oleh KPU untuk menyampaikan visi misi. Ini yang pertama. Artinya wajar saja tadi kalau 35% karena mungkin ada media-media lain. Nah, menurut saya yang 35% ini adalah memang pemilih-pemilih yang notabene adalah pemilih-pemilih cerdas dalam tanda kutip yang memang menginginkan melihat visi misi melalui secara langsung live dan seterusnya. Tetapi jangan salah bahwa kita memiliki saluran-saluran lain. Ya dari baliho, kemudian ada debat-debat yang dilaksanakan secara independen. Kita ngelihat ada begitu banyak kemarin dari pengusaha, misalnya kemudian Kadin bahkan, kemudian Muhammadiyah misalnya, dan seluruh menyatakan. Dan ini adalah saluran-saluran yang juga sangat berkontribusi kepada pemilih daripada memberikan pilihannya. Karena debat-debat ini juga disiarkan baik melalui media sosial maupun jadi menurut saya debat itu memang hanya salah satu yang mungkin, dan itu pun menurut saya tidak secara, maka wajar kalau ada yang mengatakan bahwa tadi Mas Farisi bilang bahwa ya mereka sudah punya pilihan sendiri. Nah, yang terpenting memang menurut saya adalah bagaimana memang calon-calon presiden ini mampu turun ke tengah masyarakat. Nah, pemilih kita itu masih menginginkan ketemu langsung, masih menginginkan untuk bertemu dengan calon presidennya, masih ingin mendengarkan. Itu masih, saya rasa budaya-budaya politik kita masih seperti itu. Nah, itu hal yang sangat penting. Jadi menurut saya kita tidak bisa menjustifikasi bahwa nanti debat ini sangat berkontribusi. Tidak. Jangan lupa bahwa ada saluran-saluran lain yang bisa digunakan sebenarnya yang sangat berpengaruh terhadap pilihan masyarakat. Nah, siapa saja yang kemudian memanfaatkan ini, misalnya ada 01, 02, 03 dengan caranya masing-masing tentunya untuk bertemu langsung dengan masyarakat. Anies misalnya menggunakan desak Anies, kemudian 02 juga menggunakan hal yang sama, 03 juga melakukan hal yang sama, ketemu misalnya Ganjar, ketemu misalnya dan seterusnya. Artinya media-media yang sudah didesain oleh tim pemenangan, tim survei ini saya rasa sangat berkontribusi. Itu. Yang kedua, menjawab pertanyaan dari Mas Farisi tadi, ya secara umum saya rasa memang terjadi perubahan dari debat tadi malam ya. Artinya kita mulai menemukan, tapi walaupun udah agak terlambat kali ya, karena kita debat 1, 2, 3 itu sudah dipenuhi dengan minta maaf, mungkin kebencian, serang sana, serang sini, sehingga kita kehilangan esensi daripada apa? Daripada isi visi yang ingin disampaikan. Nah, tadi malam walaupun ini sudah sangat pemungkas, ya masing-masing calon sudah berusaha dengan sangat maksimal untuk menyampaikan, tapi memang tergantung. Ini kan kembali kepada Mas Farisi, kembali kepada ya public speakingnya, metode penyampaiannya, kan kembali orangnya. Ada yang mungkin dengan tertata, dengan sangat rapi, rigid, dan ada yang mungkin tetap disampaikan tapi mungkin lompat dan sebagainya. Tetapi secara umum saya rasa masyarakat tadi malam sudah disuguhkan dengan beberapa tawaran-tawaran yang ada di sana. Dan debat-debat tadi malam, tadi Mas Dinda sudah misalnya bicara gimmick dan seterusnya. Tadi malam agaknya udah agak ada ya, udah bisa masing-masing mengendalikan
emotional question mereka sudah sangat gitu kan, sudah sangat baik. Yang ke depan kemudian adalah perdebatan tentang isi, bukan lagi perdebatan tentang hal-hal yang menurut kita yang tidak baik dipertontonkan di tengah masyarakat, karena mereka akan menjadi nomor satu, mereka akan menjadi panutan gitu. Sehingga kemampuan mengelola emotional question mereka tuh memang sangat dibutuhkan. Nah gitu kira-kira. Jadi jawabannya Mas Farisi secara umum, karena pertanyaan secara umum, saya rasa yang paling tepat bahasanya mereka sudah berusaha untuk menyampaikan dengan baik ya visi misi tentang tema yang diberikan oleh KPU. Kira-kira seperti itu. Oke. Baik, saya ke Mas Dinda lagi. Mas Dinda, kita bicara mengenai subtemanya ya. Yang pertama tentang pendidikan. Kita kan hari ini membahas temanya adalah pemimpin harapan rakyat, dan yang dibahas tadi malam adalah tentang pendidikan. Masing-masing pasangan calon sudah memberikan gagasannya terkait dengan bagaimana akan membangun pendidikan, dan beberapa saya lihat kok ngangguk-ngangguk sama lah gitu ya. Saya sependapat gitu ya. Kira-kira sama substansinya dari masing-masing tiga pasangan calon. Kalau menurut Mas Dinda sendiri, bagaimana tawaran-tawaran hope atau harapan-harapan yang diberikan oleh masing-masing pasangan calon terhadap kondisi pendidikan kita hari ini? Apakah memang sudah relevan? Kira-kira apa yang mau dikerjakan itu apakah nanti sudah relevan dengan kondisi hari ini? Jadi kalau soal substansi terkait salah satu tema debat tadi malam, khususnya pendidikan, yang saya kasih nilai bagus saya kira Ganjar ya. Karena dia mampu mengelaborasi program-programnya itu secara rigid. Artinya apa? Bahasa-bahasa yang bisa terimplementasikan itu dengan sangat mudah bisa diserap oleh pendengar. Kemudian jika kita bandingkan dengan visi misi ataupun pemaparan program pasangan 01, itu kan ini mungkin koreksi saya juga untuk pasangan 01. Memang kita ketahui bersama bahwa Anies ini kan jagonya retorika, jagonya gagasan. Itu levelnya kalau menurut saya, karena saya seorang akademisi juga, itu filsuf lah kalau zaman dulu. Hanya saja bahasa-bahasanya itu kadang sulit untuk dimengerti dan dicerna oleh banyak orang. Sehingga saya nilai tadi malam itu kurang rigid ya. Kita kurang dapat mengambil apa saja poin-poin kunci yang bisa kita tagih secara gampang begitu. Sebagai contoh misalnya, Ganjar itu di visi misinya saya baca, dia akan meningkatkan gaji guru dan dosen itu 30 juta per bulan atau per apa itu saya kurang, mungkin nanti bisa kita periksa kembali. Artinya apa? Itu kan adalah langkah berani dari Ganjar, tapi bagi yang mendengar, bagi guru, itu kan sangat mudah untuk ditagihnya. Tinggal nanti kita uji saja apakah visi dan program itu terlaksana. Cuman kalau saya lihat dari pasangan 02, itu sebenarnya cukup terelaborasi substansinya, seperti misalnya menambah fakultas kedokteran, kemudian mengirim pelajar mahasiswa Indonesia untuk mendapat pendidikan di luar negeri. Jadi pada poin ini saya lihat pada subtema pendidikan justru Ganjar lebih unggul, dan 2 atau 3 itu mungkin antara 02 dan 01 lah. Tapi bukan berarti saya memiliki apa istilahnya preferensi kepada salah satu pasangan calon, tentu tidak, tapi murni analisa saya dan objektivitas saya. Oke, kalau Mas Bahren gimana tentang pendidikan? Begini, memang metode penyampaian mereka kan memang berbeda. Misalnya 01 dia berangkat dari problems and then what is solution, gitu lah ya. Dan hampir semua saya rasa ya 1, 01, 02 dan 01. Nah, yang ingin saya sampaikan sebenarnya, yang saya nanti juga sebagai akademisi tentunya, memang sebuah gebrakan besar sebenarnya. Yang juga saya tidak menemukan misalnya begini, bagaimana ke depan peran AI di dalam pendidikan kita. Walaupun ada disinggung teknologi, tapi teknologinya sangat what kind of teknologi kemudian misalnya yang ya saya tidak melihat sesuatu yang gitu ya, sesuatu ya, tetapi memang masih berangkat dari problems. Coba kita ngelihat bagaimana Anies menyampaikan ketimpangan guru, ketimpangan ini misalnya swasta dan negeri, kemudian begitu juga Prabowo, begitu juga Ganjar. Saya masih melihat
yang disampaikan kemarin itu masih berkutat di pada problem. Walaupun memang itu tidak kita nafikan, memang pendidikan kita memang masih menyitakan begitu banyak problems. Tetapi cukup menarik, saya salah satu yang sebagai akademisi tentunya menarik sekali apa yang ditawarkan Anies untuk guru dengan problem hari ini. Guru memiliki beban administrasi yang besar, dosen ya LKD dan seterusnya yang Mas Dinda pasti tahu lah apa yang harus ditangan. Nah ini kan tawaran-tawarannya juga menarik. Nah secara umum tadi tawaran tentang pendidikan itu memang sudah tersampaikan ya dengan metode dan gayanya masing-masing. Saya tidak berani untuk mengupas itu secara detail orang per orang, tetapi kita melihat. Nah memang metode penyampaiannya Anies lebih kepada memang pada kebijakan-kebijakan. Nah, sementara tadi sudah disampaikan oleh Mas Dinda, memang Ganjar lebih kepada operasional, misalnya sampai menyebutkan angka lebih detail dan seterusnya. Tetapi apa yang disampaikan oleh 01 sebenarnya itu sudah sangat kebijakan-kebijakan. Mereka ya tadi mungkin bahasanya sangat filosofis misalnya. Tetapi buat kita akademisi, makanya saya katakan tadi bahwa yang akan terpengaruh banyak terhadap debat ini adalah memang pemilih yang cerdas, memang pemilih yang tadi, karena memang itu tadi di debat-debat akan keluar terminologi yang mungkin agak sulit oleh orang umum, kemudian sangat filosofis, sangat kemudian tidak operasional misalnya. Sementara kebutuhan masyarakat di bawah itu operasional. Misalnya yang butuh sebenarnya. Nah, seperti itu. Tapi secara umum saya rasa apa yang disampaikan oleh 01 02 dan 03 ya sudah memberikan satu ingin menyelesaikan problem pendidikan kita. Paling tidak secara positif mereka menyadari bahwa pendidikan kita masih bermasalah. Kita harus katakan itu. Masalahnya apa? Banyak tadi malam ketimpangan di sana di sini, beban kerja yang luar biasa dan seterusnya gitu. Baik. Masih banyak tema-tema yang akan kita bahas. Ada kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan yang katanya mau bikin Kementerian Kebudayaan ini. Nah, kita bahas. Iya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Ruang Publik. Terima kasih masih bersama kami di Dialog Ruang Publik pemirsa. Hari ini kita membahas mengenai pemimpin harapan rakyat. Setelah semalam debat kelima atau debat pamungkas terakhir dari KPU sudah diselenggarakan, tentunya Anda banyak juga menyaksikan dan mendapatkan masukan-masukan, kemudian menjadi preferensi bagi Anda untuk menentukan pilihan. Hari ini kita bahas dengan dua pengamat, ada pengamat sosial dan ada pengamat kebijakan publik. Saya kembali lagi ke Mas Dinda. Mas Dinda, kita sudah membahas tentang pendidikan. Nah, semalam subtemanya juga membahas tentang kesehatan. Saya lihat juga banyak kesamaan kalau dari masing-masing calon melihat, cuma agak terjadi perdebatan antara 02 dan 03 masalah stunting kalau tidak salah. Kalau dari Mas Dida gimana mengamati itu tentang kesehatan? Jadi mungkin debat tadi malam itu banyak yang mengatakan wah ini anti klimaks. Mungkin beberapa penonton menunggu gimmick dan dramanya ini kok tidak ada gitu. Mungkin mereka terhibur dengan momen-momen seperti itu. Tapi dari yang saya lihat secara substansi sebenarnya tadi malam itu cukup panas, cukup tajam secara substansi. Hanya saja tidak dipluskan dengan gimmick atau dengan drama. Jadi yang bisa kita tangkap itu sebenarnya cukup menarik. Seperti misalnya ketika pasangan 03 mengkoreksi maksud dan tujuan dari makan siang gratis itu. Itu kan menarik juga itu bagi kita. Di satu sisi mungkin betul juga. Saya rasa pasangan 02 itu salah ketika apa istilahnya merangkai narasi sehingga kemudian ditangkap dengan secara cepat oleh pasangan 03 kan begitu. Tapi kalau kita lihat persoalan yang ada di Indonesia sekarang memang sangat mengkhawatirkan kesehatan. Kesehatan itu kan salah satu indikator dari indeks pembangunan manusia. Kalau saya bilang HDI itu takutnya nanti kayak SGIE. HDI itu kan Human Development Index. Tapi kalau baca singkatannya harusnya kan HDI kan gitu. Itu kan selain daripada pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Memang data yang ada saat ini dari WHO, saya lihat memang sangat relate sekali dengan kebijakan 02.
bahwa rasio tenaga kesehatan kita itu memang masih jauh. Itu 0,67 dari 1000, kan begitu. Standarnya kan standar WHO itu 1/1000. Kita memang 0,6, jadi masih kurang, itu harus dikejar. Salah satunya memang dengan menambah fasilitas apa istilahnya perguruan tinggi untuk memproduksi tenaga medis. Tapi kan di satu sisi lain saya juga tidak bisa membantah bahwa langkah preventif dan solutif itu penting. Seperti yang dikemukakan oleh pasangan 01 dan 03. Yang menarik saya tangkap itu adalah hanya pasangan 03 mengatakan bahwa kesehatan itu juga harus dimulai dari pribadi. Seperti berolahraga, perilaku hidup bersih dan sehat, pola makan dan asupan gizi, atau saya mungkin ada miss gitu, itu tidak dikeluarkan oleh 02 dan 01. Kira-kira mungkin yang bisa saya evaluasi dari debat tadi malam itu seperti itu. Cuman yang saya sangat sayangkan adalah pasangan 01 ini kan punya track record portofolio yang mentereng. Tapi tadi malam itu kok dia tidak keluarkan itu. Pengalaman saya di Jakarta punya senjata misalnya, banyak nih. Iya, ya kan. Dia punya peran yang sangat luar biasa lah. Dulu pada saat COVID kita sama-sama tahu siapa kepala daerah yang sangat concern sekali terhadap kesan khususnya penanggulangan COVID. Tapi sepertinya ada yang kelewat oleh pasangan 01. Harusnya itu bisa dia expose. Tonjolkan ya. Kemudian lagi-lagi pendengar itu bisa dengan gampang mencernanya. Karena itu kan operasional tadi Pak ya. Itu kan teknis. Nah, saya kira itu mungkin. Kalau untuk 03 tadi yang saya tandai adalah kesehatan itu harus mulai dari diri sendiri melalui perilaku hidup bersih dan sehat, olahraga dan lain sebagainya. Oke, baik. Mas Barin, tentang kesehatan apa catatan Anda? Iya, saya sebenarnya tidak ingin terlalu jauh menarik diskusi ini kepada orang per orang karena khawatirnya nanti referensial gitu ya. Karena tidak semua orang nanti menerjemahkan itu tugasnya ini. Mas Dinda. Karena nanti kalau dipotong jadi satu itu kan nanti repot gitu kan, satu bagian saja gitu kan. Kita mencoba karena tadi judulnya itu menarik menurut saya, yaitu apa? Pemimpin ya gitulah. Apa tadi? Pemimpin harapan bangsa. Jadi kita mencoba untuk menggali harapan-harapan gitu lah. Tentu dari ketiga ini sudah menaruh harapan ya. Tapi kita baiklah kita akan bicara harapan itu kita letakkan di dalam subtema-subtema yang itu. Tadi di pendidikan sudah ada harapan kita memang bagaimana kemudian perbaikan-perbaikan dari sekian banyak problematik yang ada di pendidikan kita. Nah, masuk kepada kesehatan. Saya sebenarnya tadi malam ketika memang menyaksikan debat itu tentang pendidikan ini, tentang saya ya setuju bahwa salah satu elemen misalnya yang disampaikan oleh salah satu pasangan calon itu adalah misalnya tenaga kedokterannya. Tetapi kan tenaga kedokteran apa yang menjadi persoalan kita juga infrastruktur rumah sakit kita hari ini. Saya tidak melihat ada yang mengkritisi apakah infrastruktur rumah sakit kita itu tidak dibahas secara baik. Apakah coba mungkin kalau mereka berkaca di Jakarta oke. Tapi di Jambi sendiri kita ngelihat apakah infrastruktur rumah sakit kita itu sudah memenuhi enggak standar rumah sakit. Nah itu juga gitu dah. Itu juga harus menjadi sekarang paskes kita misalnya yang apakah paskes yang ada di Jakarta sama enggak dengan yang di Jambi? Yang di Jambi sama enggak dengan yang di Papua? Gitu dah. Nah menurut saya memang bagaimana pasangan calon mengelaborasi ini infrastrukturnya, kemudian dokternya. Nah dokternya banyak infrastrukturnya. Kemarin kalau misalnya alat apalah salah satu kita sebut RMI misalnya alat apalah yang ada. Kalau itu alat-alat itu tidak tersedia, dokter mau ngapain? Mau pakai kacamata gitu, mau kan tidak bisa. Nah, bagaimana kemudian infrastrukturnya ini juga ada political will atau kemudian politik anggaran karena kita tahu bahwa anggarannya besar untuk rumah sakit ini. Nah, maksud saya memang ada bagian-bagian yang coba dieksplorasi oleh pasangan calon, tapi ada yang terlewatkan memang. Sementara untuk menciptakan harapan bangsa ini terhadap pendidikan ini memang harus komprehensif. Infrastrukturnya harus kita perhatikan, dokternya sumber dayanya harus, gaji dokternya masih ada dokter demo nggak, dan gajinya terlambat misalnya, atau tenaga mediknya
Ya, tenaga medik, jangan sampai nanti tenaga mediknya juga tidak menjadi perhatian dan seterusnya yang ada di sana. Nah, di sini kembali ternyata bagaimana kemudian harapan-harapan ini coba disampaikan sehingga memang kemudian masyarakat nanti yang betul-betul membutuhkan kesehatan ini merasa oke, saya siap untuk memilih pasangan ini karena dia menjawab ya apa yang, walaupun sekali lagi saya ingin menegaskan, saya tidak ingin memang betul-betul debat ini menjadi satu-satunya penentu untuk menentukan pilihan. Ini yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat. Kami juga di KOPIPD di beberapa organisasi juga menyampaikan ini. Debat harus kita jadikan salah satu. Ya, jadi kalau ada 10, nah debat itu satu gitu. Nah, manfaatkanlah kemudian channel-channel yang lain untuk menentukan pilihan. Sehingga kita tidak juga nanti, karena itu tadi contohnya ini kesehatan. Ternyata kan banyak yang tidak tereksplorasi di kesempatan ini. Boleh jadi di kesempatan lain dia eksplorasi. Nah, kalau kita cuma berpatok kepada debat ini saja, kita tidak dapat ide dan gagasannya ketika dia berdebat di tempat yang lain. Nah, ini menurut saya apa yang harus memang dipahami oleh masyarakat dari perspektif sosial. Saya rasa seperti itu. Mas Dinda mungkin mau menambahkan, silakan. Jadi mungkin ada satu problem yang sangat besar di masyarakat tapi tidak muncul pada saat debat. Itu tentang persoalan BPJS Kesehatan. Yes, that's it. Itu tidak dibahas, disinggung sama sekali. Ya, padahal itu masalah sangat krusial di tengah masyarakat. Fundamental sekali. Fundamental, betul. Itu banyak sekali persoalan di situ. Yes. Mulai dari apa istilahnya pelayanan yang tidak sebanding, kemudian ketersediaan kamar rawat inap ataupun sistem dan lain sebagainya. Saya sangat kecewa itu tidak dimunculkan. Nah, tapi mungkin Mas Dinda, ya kita sepakat mungkin di tempat-tempat yang lain, di channel-channel yang lain, mungkin pernah dibicarakan itu, mungkin di dalam debat-debat yang lain. Maka itu tadi, saya betul-betul menginginkan bahwa debat ini bukan menjadi penentu satu-satunya. Betul. Oke, baik, menarik nih, semakin menarik. Ada beberapa subtema yang juga dibahas tadi malam, yaitu salah satunya adalah kebudayaan. Yes. Nah, kebudayaan ini kan apa ya bahasanya ya, filosofi bangsa ini itu kan ada di situ, yang ternyata beberapa pasangan calon sepakat sama idenya untuk membuat suatu kementerian baru, yaitu Kementerian Kebudayaan. Dari Mas Dinda sendiri setuju enggak dengan adanya kementerian baru nanti? Kan hampir semuanya setuju nih mau bikin kementerian ini. Iya. Kalau kita mengaca pada postur pemerintahan khusus kementerian hari ini, memang ada dua urusan besar yang digabung di dalam satu kolam. Ya. Tiga bahkan. Pendidikan. Tiga bahkan. Riset dan teknologi ya. Iya. Itu kan sangat. Itu saya nggak kebayang tuh. Itu Mas Nadiem itu bisa nggak menyelesaikan persoalan itu. Pendidikan kan penting sekali. Ada anggaran 20% APBN di situ, walaupun tersebar di beberapa kementerian. Kemudian ada juga soal kebudayaan di situ. Yang terakhir adalah riset dan teknologi. Jadi menurut saya ini adalah sebuah kesepakatan yang positif. Ada kesepakatan di antara ketiga pihak bahwa Kementerian Kebudayaan itu akan berpisah dengan Kementerian Pendidikan. Dan idenya sudah lama sebenarnya itu. Sebenarnya sudah lama. Cuma saya nggak tahu kenapa tidak dieksekusi kan? Iya betul. Iya. Karena undang-undangnya pun sudah ada kan. Iya. Sehingga nanti urusan pendidikan bisa fokus, kemudian urusan kebudayaan juga bisa fokus. Sehingga nanti seperti menyambung Mas Faris tadi, kebudayaan ini kan adalah bentuk citra dan pribadi dari bangsa. Jadi harus mendapatkan concern yang maksimal juga dari negara. Salah satu visi atau program yang saya cermati adalah dari 01. Ingin Indonesia ini menjadi tamu mempesona di negara orang. Melalui apa? Melalui budaya. Bukan hanya seni, tapi juga kuliner di situ dan lain sebagainya. Untuk persoalan budaya ini saya kira ini adalah solusi yang positif dan masing-masing pasangan calon sepakat. Kira-kira gitu. Oke, Mas Bahren, tentang kebudayaan ini apa sebenarnya yang harus dibangun ke depannya? Tidak hanya budaya dalam konteks pariwisata yang bisa dijual, tapi memang Volksgate-nya bangsa Indonesia ini apa yang kemudian itu harus terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Gimana menurut Mas Bahren? Tapi nanti menjawabnya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetap di Ruang Publik.
Pemirsa, kita masuk di yang ketiga, sesi yang ketiga dalam dialog sore ini, dan kami mengundang Anda untuk berdialog bersama kami di line telepon 074166385 atau nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Saya lanjutkan kembali ke Mas Bahren Nurdin. Oh, ada penelpon masuk. Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Parji yang saya hormati. Baik. Silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Parji. Silakan Pak. Ya, saya yang saya hormati Bung Dinda, salah satu narasumber yang saya hormati, dan tidak asing lagi Bung Bahren Nurdin. Siap. Pak Yudi. Ya, produk Australia ini. Luar biasa. Jadi kita hanya meneropong saja para narasumber di Jambi. Siap. Yang penting di Jambi aman, tentram, damai, dan dapat menyumbangkan suara yang sesuai dengan hati nurani rakyat. Baik. Jadi kalau secara umum saja yang kena waktu nih, mungkin mohon waktu sedikit. Kalau memang dikupas ya sama dengan paslon itu, tidak ada waktu. Jadi secara umum ya 1-2-1-3 itu memang membicarakan visi misinya, tidak ada banyak mengeluarkan duit. Ya. Simpulannya, visi misinya, visinya. Akan tetapi dia memberikan program yang bisa mendapatkan umpan balik demi untuk melihat pengembangan Indonesia ke depan tidak jor-joran dengan uang. Jadi dia perlu meningkatkan sumber daya manusianya. Itu 1-3 menurut saya. Ya. Itu bagus. Contoh seperti melihat ibu hamil itu tidak perlu harus dikasih makan gizi. Ya akhirnya kan telah diberi makan aja. Tapi diberikan edukasi semulai dia hamil. Kan itu kata Ganjar. Diberikan edukasi. Bahkan pasangan pranikah itu diberikan edukasi sehingga tidak banyak makan duit. Itulah kira-kira. Nah, sedangkan paslon 2 ini, paslon 1, ya bayangkan dia ingin baiklah cuman udah salah ya 10% lah digunakan tenaga kerja sarjana itu. Jadi semua cukup jauh itu perguruan tinggi itu anggarannya. Nah, kalau memang investasi di anggaran itu di perguruan tinggi, luar biasa. Kita akan bisa di 2045 SDM kita akan luar biasa. Jadi kalau jor-joran di perguruan tinggi di pendidikan itu luar biasa. Artinya daripada 02 memberikan susu, ya kan, memberikan makan gratis. Logikanya saja. Orang kan orang miskin bisa makan kok. Ya kan dibantu tuh, sudah rutin dibantu oleh pemerintah tiap tahun. Walaupun nanti siapapun presidennya. Artinya itu, jadi kesimpulannya itu. Nah, tapi menurut saya memang pendalaman dari apa yang menjadi pertanyaan itu memang sulit. Itu cepat-tepat itu, tidak diperlukan orang yang IQ-nya tinggi gitu. Sehingga dipandang, dianggap tidak begitu dalam apa yang ditanyakan itu. Itu saja. Yang ketiga, ya artinya memang debat malam itu sangat dingin ya, masyarakat akan dingin, damai, karena bisa dapat menahan emosional. Itu jelas yang 02 bisa menahan emosional dia, ya kan? Artinya ya artinya sudah di-BCI lah sebelum debat itu ya, tidak usah ribut lah, kan itu. Artinya damai begitu kan. Jadi menurut saya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, Pak Yudi. Jadi mudah-mudahan ya masyarakat, konsumsi masyarakat khususnya yang akar rumputnya dapat memahaminya. Tapi itu tidak menjadi patokan. Baik. Itu hanya konsumsi orang-orang intelektual dan orang-orang yang di atas saja. Baik. Yang penting mereka bisa turun, bisa meyakinkan program itu, ya itu akan bisa mendapatkan suara. Saya demikian ya, mudah-mudahan apapun yang kita pilih itu adalah presiden dan wakil presiden yang harus kita dukung. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila topik budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yudi. Pak Mas Bahren, dilanjutkan tentang kebudayaan. Ya.
Yang pertama saya rasa terima kasih Pak Yudi, apa yang disampaikan tadi saya rasa kita satu bahasa, tapi saya garis bawahi saja bahwa kita menginginkan pemilu ke depan itu adalah yang aman, damai, yang tertib. Saya rasa itu suara dari Pak Yudi yang memang betul-betul. Ya tadi masalah debat sudah berlalu, biarkanlah masyarakat menentukan. Nah yang penting di Jambi ya Pak Yudi ya, kita sepakat di Jambi juga pemilunya nanti tidak perlu gontok-gontokan, tidak perlu yang lain-lain. Yang kita perlukan adalah pemilu yang damai. Baik, Mas Farisi, mengenai mengenai kebudayaan. Ada hal yang menarik. Ketika saya di Australia, kemudian saya berkomunikasi dengan masyarakat di sana. Tetapi saya juga kaget ketika tiba-tiba mereka mengatakan, kamu pasti dari Indonesia. Gak bisa begitu gitu ya, padahal kita dalam beberapa gitu dan seterusnya. Mengapa Anda bisa menebak itu? Bukan masalah fisik No, bukan itu gitu loh. Tetapi ternyata yang mereka sangat adalah bagaimana tutur kata kita, bagaimana kita berkomunikasi dan seterusnya. Maka budaya itu dua, tangible dengan intangible gitu. Yang memang yang banyak kita bahas itu selama ini adalah misalnya candi yang bisa dilihat dan sebagainya. Tetapi hal-hal yang menjaga martabat bangsa, kita tahu bangsa ini dulu, udah tahu mas siapa sekarang, Mbak. Indonesia itu terkenal dengan apa? Sopan santun. Dimanapun berada, itu salah satu bentuk budaya kita. Nah sebenarnya ada tugas besar negara untuk menjaga martabat bangsa ini, salah satunya itu tadi. Bagaimana menjaga budaya sopan santun, ewuh pekewuh, gotong royong. Itu adalah budaya yang tidak terpisahkan dari kita. Dan itu memang masuk kepada bagian kepada pendidikan. Misalnya bagaimana mendidik menjadi. Tetapi unsur-unsur ini memiliki peran yang sangat penting. Nah, ada yang tangible tadi betul lah, kita harus jaga betul lah. Candi kita harus jaga, masjid-masjid tua kita jaga, peninggalan-peninggalan sejarah harus kita jaga. Kalau perlu kita bangun. Yang terjadi hari ini kita tidak banyak menciptakan produk-produk budaya yang akan kita wariskan. Yang selama ini kita coba menikmati yang sudah kita dapatkan dari orang-orang yang terdahulu. Yang kita dapatkan sekarang apa? Presiden kita meninggalkan apa? Yang bisa diingat oleh masyarakat Indonesia. Ya baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak. Nah itu tadi. Justru jangan sampai nanti ke depan kita mendapatkan warisan-warisan kebudayaan yang tidak sehat. Demokrasi salah satunya adalah warisan kebudayaan itu. Bagaimana kita berbeda pilihan. Wah di kampung-kampung itu biasa beda pilihan. Tetapi bagaimana kemudian itu tidak menjadi gesekan, disintegrasi sosial. Yang kita ngerikan terjadi disintegrasi sosial. Pemilu ini jangan sampai berkontribusi terhadap itu. Apa itu disintegrasi sosial? Terjadinya perpecahan sosial di tengah masyarakat. Istri berbeda pilihan dengan suami, akhirnya bertengkar, bisa gawat juga kan kalau pisah ranjang gara-gara beda pilihan presiden gitu kan. Kemudian ada adik dan kakak, tetangga. Nah ini budaya-budaya. Saya ingin menegaskan memang budaya demokrasi kita itu kan berbeda dengan Amerika, dengan Australia dan seterusnya misalnya. Nah kita itu demokrasinya dibarengi dengan kearifan budaya. Nah saya rasa tadi malam memang sudah diekspos ya beberapa. Ya, menurut saya bagus. Kemudian saya juga termasuk yang sepakat. Walaupun ini memang perlu pengkajian lagi karena ganti presiden, pecah sana, ganti presiden, pecah lagi sini kementerian di sana, sehingga kita tidak betul-betul memiliki blueprint yang baik. Menurut saya seringnya kementerian dipisah, digabung, itu menunjukkan bahwa negara kita tidak memiliki blueprint yang jelas. Kita mau apa gitu loh. Budaya ini penting apa enggak? Kalau penting dari dulu jangan dipisahin. Nah, pendidikan penting nggak? Itu yang ingin saya sampaikan. Nah, seringkali kebijakan termasuk ini kemudian di daerah. Nanti di bupati, ganti lagi kebijakannya. Ada yang digabung dan seterusnya. Nah, ke depan menurut saya, oke, kita sepakat kalau budaya itu kemudian menjadi kementerian, kemudian mengelola seluruh budaya yang ada di Indonesia, baik itu tangible, intangible, baik itu dari bahasa, tari, ya,
kita punya candi, misalnya ada Candi Muara Jambi di Jambi, misalnya, dan seterusnya. Oke. Kita sepakat untuk itu. Tetapi sekali lagi saya ingin menegaskan, jangan sampai nanti ganti lagi presiden besok, gabungin lagi gitu loh. Kita tidak memiliki blueprint yang jelas. Padahal kita punya apa? Kementerian yang sudah mengatur tentang perencanaan pembangunan Bappenas ya, dan seterusnya. Itu kan merencanakan pembangunannya. Gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Fahren. Ada yang menarik lagi yang harus kita bahas dan semalam menjadi perdebatan yang sangat sengit, Mas Dinda, yaitu masalah kesejahteraan sosial, Ya. khususnya masalah bansos. Sepertinya kalau saya baca di media itu nomor 3 ngasih umpan, Oke. nomor 1 masih nyemes, Oke. ya. Yang kecemes nomor 2. Ini kalau saya baca di media-media ya, Oh, seperti begitu itu. ya. Seperti itukah menurut Mas Dinda? Sebelumnya Mas Faris, kemudian pemirsa, ini saya disclaimer dulu nih, sebenarnya baju saya ini kebetulan saja warna. Padahal tidak ada yang membahas itu tadi. Tidak ada Ya? yang membahas itu. Jadi karena ditanya topik bansos ini, memang saya kira semenjak isu bansos ini muncul ke permukaan, kemudian baru diikuti oleh beberapa aktivitas akademisi di berbagai universitas muncul. Saya kira bansos ini adalah trigger faktornya salah satunya. Maka dari itu pada kesempatan tadi malam pada saat debat mungkin hanya kebetulan saja kali itu sistem debatnya itu dimulai dari Ganjar. Jadi Ganjar ngambil kesempatan jadi melempar kepada Anies untuk Melakukan pertanyaan, ya kan? untuk menjawab persoalan itu. Iya. Tapi kalau dari hemat saya pribadi, persoalan bansos ini memang jangan sampai bernuansa politis. Karena memang kan ini terkait dengan kepentingan ataupun kebutuhan dari masyarakat Indonesia yang berhak, ditambah lagi ekonominya berada di lapisan bawah. Belum lagi ditambah dengan kenaikan harga pokok saat ini. Kita tahu bahwa harga beras kenaikannya cukup signifikan. Kalau saya tidak salah itu sudah hampir 30%. Jadi sebenarnya pada kondisi ini sebenarnya bansos itu wajar saja untuk diberikan, tapi bukan berarti bisa dibarengkan dengan momen-momen politik. Jadi tentu saja beberapa masyarakat akan sensitif. Kalau saya mengutip pernyataan Anies pada saat debat itu, bansos ini untuk keperluan penerima, bukan untuk keperluan yang pemberi. Itu kan menggelitik semua nalar publik itu. Jadi kalau menurut saya ada beberapa komponen masyarakat yang mampu menangkap isu ini secara mantap. Tidak bisa juga dipungkiri bahwa public reason itu sebenarnya sudah berkembang. Jadi pada akhirnya saya berkesimpulan bahwa Pilpres 2024 ini adalah momen di mana nanti akan menentukan Indonesia ini naik kelas atau tidak. Karena kita disajikan berbagai pendekatan, strategi politik dan lain sebagainya. Hasilnya ini, hasil Pilpres ini akan sangat menentukan apakah kita naik kelas atau di tempat yang sama atau bahkan turun. Harapan saya mungkin Indonesia bisa naik kelas karena ada agenda besar nanti Indonesia Emas 2045. Kira-kira mungkin begitu, Mas. Oke, baik, Mas Fahren. Bansos, terkait bansos ini karena kenapa disinggung dan jadi subtopik yang coba menggelitik tadi kita bahas karena memang menjadi kekuatan debat sih kemarin. Artinya kekuatan itu menjadi yang kemudian dibicarakan dan setelah after debatnya itu yang menjadi perbincangan masyarakat gitu. Maksudnya gimana melihat persoalan mengenai bansos ini? Ya, kita memang kenapa ini kemudian menjadi banyak perdebatan dan di tengah masyarakat, karena ini memang dia multitafsir gitu loh. Artinya memang orang melihatnya boleh dari berbagai perspektif gitu loh. Ini yang menariknya begitu gitu loh. Perspektif ini kan dikembangkan di tengah masyarakat. Nah, tadi misalnya Mas Nanda mengatakan misalnya wajar kok memang lagi dibutuhkan. Karena memang masyarakat membutuhkan itu gitu. Karena loh. harga beras Karena naik. harga lagi naik gitu ya dan seterusnya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa kok lebih besar dari COVID gitu Yeah. loh. Ada apa gitu loh, kok bisa lebih. Jadi yang menjadi persoalan ternyata kalau mau kita cermati karena timingnya
Ya. Ada apa dengan timing? Itu aja persoalannya, bukan masalah. Nah, timingnya yang ini kemudian masyarakat bisa menafsirkan ini sedemikian rupa gitu. Dan penafsiran itu kita dari sisi sosial itu memang boleh berbagai perspektif kan. Saya melihatnya dari sini oke, kemudian ngelihatnya Mas Parisi dari kiri dan kanan. Nah, jadi kalau begitu kesimpulannya apa? Oke, menurut saya yang pertama adalah bagaimana kemudian ini tidak lagi terus berkembang. Multitafsir ini stop untuk itu dan kemudian mengembalikan bansos itu kepada khitonya karena dia bersumber dari keuangan negara yang sudah itu adalah duit rakyat, kita kembalikan kepada rakyat dan jangan ditunggang oleh kepentingan apapun. Sehingga bagaimana caranya? Sehingga atribut-atribut yang menciptakan multitafsir itu dihentikan oleh siapapun. Nah, oleh siapapun dalam hal ini sehingga masyarakat tidak memiliki tafsir apapun, hanya ada satu tafsir terhadap bansos, bantuan sosial, bahwa itu duit negara harus dikembalikan kepada masyarakat melalui bantuan untuk masyarakat ini. Cuma satu tafsir itu. Nah, untuk menghilangkan satu tafsir itu, kemudian pelaksanaannya harus juga melakukan yaitu apa tadi dengan ya mungkin ya melalui struktur pemerintahan atau orang-orang yang sudah ditugaskan oleh negara. Nah, jadi Mas Parisi, menurut saya kenapa tadi malam itu terjadi itu, ya bahasa Mas Parisi tadi ada yang umpan, ada yang cemes, karena terjadinya multitafsir di tengah masyarakat. Okay. Nah, menurut saya yang harus kita hentikan sekali lagi, menghentikan tafsir-tafsir tersebut dengan meminimalisir terciptanya tafsir tersebut, yaitu dengan menghilangkan atribut. Satu atribut bahwa itu APBN, kembali masyarakat membutuhkan. That's it. Itu menurut saya. Baik. Baik, terima kasih Mas Bahren. Ada subtema lagi yang dibahas dan memantik perdebatan yang cukup tajam juga. Ya. Antara 02 dan 03, yaitu masalah teknologi. Masalah internet gratis. Oh, internet gratis. Ya. Ada ini menariknya dari berbagai perspektif juga ini. Ya, kalau orang miskin ya butuhnya makan, bukan internet. Bukan internet. Kalau Mas Dinda gimana ngelihatnya tentang teknologi informasi yang di debat kemarin? Kita tidak bisa pungkiri bahwa teknologi informasi itu kan menandakan bahwa sebuah bangsa itu di level mana dia. Kita sadari bahwa saat ini sebagai contoh misalnya kecepatan internet di Indonesia ini paling rendah. Paling rendah dari berbagai negara. Paling rendah. Ya. Ditambah lagi dengan minat baca ataupun angka literasi di Indonesia kan cukup lemah juga. Jadi memang agak dilema sebenarnya. Kalau jika memang dibenturkan antara makan siang gratis ataupun internet gratis, kalau saya lihat kok makan siang gratis ini harus bisa ditemukan form yang sesungguhnya. Tidak bisa di generalisir semuanya akan kebagian. Karena akan banyak sekali peraturan-peraturan teknisnya di lapangannya seperti apa. Jadi dari kacamata saya, perspektif saya memandang, justru ada hal yang balance. Internet gratis ini tidak bisa ditawar. Makan siang gratis, saya kira bolehlah dengan catatan sasarannya jelas, pertanggungjawabannya jelas, anggaran cukup, sehingga tidak mengorbankan kepentingan untuk apa istilahnya meningkatkan peradaban bangsa Indonesia. Agar di level nasional itu tidak terlalu rendah dan posisinya bisa live up, kira-kira gitu. Oke, Mas Bahren, terkait dengan teknologi informasi, apa seharusnya atau apa potret atau harapan rakyat sebenarnya dengan teknologi informasi ini? Apa sekedar kemudian masalah internet atau ada yang lain sebenarnya? Oh tidak, makanya itu saya rasa ketika kita bicara teknologi informasi dikaitkan dengan internet itu mengecilkan atau artinya terlalu tersimplified gitu, terlalu mensimplifikasi. Karena berbicara teknologi informasi itu memang ada sangat banyak sekali. Saya kecenderungan ya alih-alih apalagi membenturkan antara makan gratis dengan internet itu membandingkan menurut saya antara isi kepala dengan isi perut itu. Yang berbicara masih isi perut itu masih sangat sekali menurut saya, masih rendah sekali kalau kita bicara isi perut, kita sudah bicara. Tapi saya tidak ingin menarik diskusi ini ke sana. Kita melihat bahwa teknologi informasi itu sangat luas. Maka memang yang harus dibicarakan itu misalnya yang menarik ya. Saya nggak tahu salah satu paslon yang bicara itu. Misalnya produksi handphone itu juga bagian dari luar biasa. Pasar kita tuh luar biasa besar loh.
Dan mengambil keuntungan bukan kita ya? Itu Kita misalnya. user aja ya, Kita bayar. user gitu loh. Kenapa tidak ada kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang betul-betul, yuk kita memakai produk HP kita sendiri. Apa nggak bisa? Oh pasti bisa gitu. Nah itu misalnya ini yang dan itu masih banyak lagi. Kalau masalah internet, yang paling penting itu adalah literasi. Literasi yang harus dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat kita perlu internet, tapi untuk apa internetnya? Untuk produktif atau untuk konsumtif? Yang terjadi hari ini, internet yang kita gunakan itu kecenderungan adalah konsumtif. Anak-anak kita main game. Anak-anak kita cuma menggunakannya untuk scroll up, scroll down yang tidak kemudian produktif. Mereka di barat menggunakannya untuk hal-hal yang produktif. Bagaimana AI hari ini misalnya, dan itu dibutuhkan jaringan internet. Bagaimana internet mendukung untuk kemajuan ekonomi, kemajuan bisnis yang di dalamnya. Bagaimana digital marketing kita butuhkan hari di situ, dibutuhkan digital marketing, dibutuhkan internet. Nah maka kalaupun kita memberikan kebijakan internet gratis, yuk ada segmennya. Yang gratis buat apa? Untuk hal-hal yang produktif kita gratiskan, tetapi yang sifatnya konsumtif kita lihat dulu. Nah Baik. ini yang harus diperhatikan. Baik, kita jeda dulu. Masih ada satu segmen lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik. Pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami dan kita berada di penghujung Dialog Ruang Publik pada sore hari ini. Saya ke Mas Dinda. Mas Dinda, dari pembahasan kita tadi, mulai dari subtema kita membicarakan tentang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, teknologi informasi, apa kesimpulan bisa ditarik dan edukasi apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat pada sore hari ini? Jadi seperti yang saya sampaikan di tengah dialog tadi, momen Pilpres 2024 ini adalah momen Indonesia terima raport. Apakah naik kelas atau tetap atau turun. Kemudian juga kita dikaruniai oleh pemilih kita ini kan mayoritas nanti Gen Z dan milenial. Jadi memang agak sedikit berbeda dengan edisi pemilihan presiden sebelumnya. Ditambah lagi sekarang ada 3 pasang calon. Dari segi keilmuan kita memang disuguhi sangat banyak sekali apa istilahnya itu pengetahuan-pengetahuan baru dan dinamika-dinamika baru. Harapan saya setelah Pilpres ini bisa selesai, Indonesia tetap kembali bersatu, tidak terjadi perpecahan, tidak ada lagi narasi-narasi politik identitas seperti edisi Pilpres sebelumnya, dan Indonesia bisa betul-betul mencapai Indonesia Emas 2045. Karena itu adalah concern kita sebagai bangsa tentunya, 100 tahun Indonesia merdeka. Mudah-mudahan ikhtiar baik itu bisa kita mulai pasca 14 Februari 2024. Tapi kalau misalnya 2 putaran, tentu nanti di Juli lagi akan kita lihat. Harapan kita, doa kita bersama, Indonesia tetap damai, yang terbaik bisa memimpin bangsa kita untuk 5 tahun ke depan. Baik, makasih Mas Dinda. Terakhir Mas Bahri, singkat aja. Baik, terima kasih. Begini, kita harus kembali kepada substansi daripada pemilu sendiri. Substansi dari pemilu itu adalah terpilihnya pemimpin yang legitimit dan yang mampu membawa kesejahteraan masyarakat. Itu adalah substansi daripada pemilu tersebut. Maka kita harus kembali kepada substansi tersebut. Nah, debat kemarin para calon pasangan presiden sudah memberikan yang terbaik yang mereka punya. Kita sudah disuguhkan pilihan-pilihan. Kita sudah disuguhkan ide dan gagasan. Nah, sementara tujuan daripada pemilu untuk memilih pemimpin yang legitimit dan kesejahteraan masyarakat, masyarakat yang nanti akan menentukan mana kira-kira yang akan mampu. Silahkan pilih 1, 2, dan 3. Itu adalah pilihan kepada masyarakat. Tetapi yang jauh lebih penting pesan kita adalah mari berpartisipasi, karena memang partisipasi masyarakat sangat menentukan nasib bangsa ini ke depan. Mari kita sama-sama pada 14 Februari nanti ke TPS dan tentukan nasib bangsa ini. Nah itu. Baik. Dan hindari disintegrasi sosial dan hindari segala perpecahan apapun bentuknya. Baik. Kita satu bangsa.
gitu kira-kira. Baik, terima kasih Mas Bahren, terima kasih Mas Indah sudah berdialog dan mampir ke TVRI untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Demikian tadi pemirsa dialog kita pada sore hari ini. Kami mengingatkan kembali Rabu 14 Februari, kurang lebih seminggu lagi ya. Ya. Seminggu lagi kita melaksanakan gawe besar ini yang penting bagi bangsa kita. Maka jangan apatis, kita harus proaktif. Tentukan pilihan Anda, cermati masing-masing visi misi dan rekam jejak pasangan calon, baik itu juga termasuk di DPR, Ya. DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Mudah-mudahan pilihan kita akan membawa kebaikan bagi bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.